Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama dan membahas kunci jawaban halaman 63, 68, 69, 71, 74, dan juga 75. Di tema 1 kelas 5, organ gerak hewan dan manusia. Baik, di halaman 63 kita diminta untuk mengamati ada dua orang anak yang sedang bermain sepak bola, yang satunya menendang bola dan yang satunya bertugas untuk menangkap bola di gawangnya. Nah, di halaman 63, amatilah gambar di atas, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Kegiatan yang nampak pada gambar di atas adalah anak sedang bermain bola. Ini adalah jawabannya ya. Kemudian, nomor 2, kegiatan di atas termasuk permainan yang menggunakan organ gerak kaki. Kemudian pertanyaan nomor 3, tempat yang aman untuk melakukan kegiatan tersebut adalah jawabannya yaitu di lapangan bola. Berikutnya nomor 4, apa saja yang harus dilakukan sebelum melakukan kegiatan tersebut? Artinya, kita ditanya apa yang harus kita lakukan sebelum melakukan atau bermain sepak bola. Baik, kita jawab, sebaiknya sebelum bermain bola melakukan pemanasan agar otot-otot siap untuk bergerak dan tidak mengalami cedera. Nah, oleh sebab itu, adik-adik ketika akan bermain sepak bola, ketika akan melakukan kegiatan fisik yang lumayan berat, maka adik-adik harus melakukan yang namanya pemanasan. Karena pemanasan itu sangat berfungsi untuk menjaga agar tubuh kita tidak mudah cedera. Sekarang kita akan ke halaman 68. Ayo berdiskusi. Kamu telah mengetahui organ gerak manusia, terutama tulang. Sekarang, diskusikan dengan temanmu fungsi dari masing-masing tulang tersebut. Untuk memudahkan pekerjaanmu, kamu bisa mencari buku referensi di perpustakaan sekolah. Nama, baik, sekarang kita akan isi fungsi dari nama-nama dari tulang lengan kita. Yang pertama, tulang hasta. Fungsi dari tulang hasta adalah membentuk lengan bawah sebagai alat gerak manusia serta menghubungkan lengan atas dengan pergelangan tangan. Yang kedua, ada tulang atas. Tulang atas berfungsi untuk tulang lengan atas menjadi penghubung antara atau antar gelang bahu dan tulang lengan bawah. Berikutnya, tulang pengumpil. Fungsi dari tulang pengumpil menyambungkan bagian siku dengan tangan di sisi ibu jari. Berikutnya, tulang pergelangan tangan. Fungsi dari tulang pergelangan tangan adalah menghubungkan tulang jari atau phalanges dengan tulang telapak tangan carpals. Berikutnya, tulang telapak tangan. Fungsi dari tulang telapak tangan adalah sebagai pemberi bentuk tangan, juga menghubungkan tulang jari phalanges dengan tulang pangkal tangan, yaitu carpals. Berikutnya, tulang paha. Fungsi dari tulang paha yaitu sebagai penggerak untuk berjalan dan berlari. Yang berikutnya, tulang kering. Fungsi dari tulang kering adalah sebagai penahan benturan dari kaki dan sebagai penggerak untuk berjalan dan berlari. Berikutnya ada tulang betis. Fungsi dari tulang betis yaitu penahan tulang betis dalam menjaga keseimbangan dan sebagai penggerak untuk berjalan dan berlari. Soal berikut, mohon maaf, untuk tulang berikutnya adalah tulang pergelangan kaki. Fungsi dari tulang pergelangan kaki adalah memungkinkan gerak naik turun kaki karena adanya sendi engsel. Berikutnya ada tulang telapak kaki. Fungsi dari tulang telapak kaki yaitu memungkinkan kaki untuk berpijak sehingga dapat berjalan, berlari, dan berdiri. Berikutnya, tulang jari kaki. Fungsi dari tulang jari kaki adalah sebagai pijakan dan juga membantu badan agar lebih seimbang. Sekarang kita akan menjawab di halaman 59. Mohon maaf, di halaman 69. Kita bahas
Fungsi organ gerak manusia sangat banyak. Hampir semua aktivitas manusia tidak bisa terlepas dari organ gerak, bukan hanya dalam sepak bola saja. Coba kamu sebutkan aktivitas manusia yang memanfaatkan kerja organ gerak. Nah, di sini adik-adik akan menyebutkan apa saja sih aktivitas kita yang memanfaatkan organ gerak. Nah, kalau adik-adik tahu, kita sebutkan ya. Baik, sekarang kita sebutkan ada menari, berenang, dan berlari. Atau adik-adik bisa menyebutkan bersepeda, kemudian berjalan, kemudian selain berjalan, apalagi yang menggunakan kerja organ gerak? Oke, silahkan adik-adik sebutkan ya. Sekarang kita akan jawab di halaman 71. Cerita yang kamu baca inspiratif bukan? Orang yang berkebutuhan khusus pun mampu beraktivitas layaknya orang normal. Bagaimana dengan kamu? Berdasarkan bacaan di atas, temukan ide pokok masing-masing paragraf. Baik, kita akan menemukan ide pokok dari masing-masing paragraf yang ada di bacaan di atas ya. Baik, yang pertama, paragraf 1, ide pokoknya adalah Sidik lahir dengan kondisi yang memprihatinkan. Ia tak memiliki kedua kaki mulai dari pangkal paha. Berikutnya, paragraf kedua, ide pokoknya yaitu meski tubuhnya tak sempurna, sejak kecil Sidik tidak mau merepotkan orang lain. Berikutnya, paragraf ketiga. Setelah bertahun-tahun bekerja di Yayasan Swaprasidya Purna, tapi tak menghasilkan materi berarti, Sidik memilih keluar dan mencari pekerjaan lain. Berikutnya, paragraf keempat. Ide pokoknya adalah modalnya ketika itu sumbangan dari Pemda DKI sebesar 1 juta rupiah. Paragraf kelima. Ide pokoknya adalah ia juga sudah punya merek lengkap dengan cap di pembungkus produknya. Berikutnya, paragraf 6. Beruntung ada seorang pengusaha lokal yang melihat kegigihan Sidik dan akhirnya menyumbangkan sebuah sepeda motor untuk operasional usaha. Paragraf ke-7. Saat ini Sidik terus mengembangkan pemasaran produknya. Berikutnya, paragraf ke-8. Kini hasil usahanya Sidik mengantungi keuntungan berkisar 1-2 juta rupiah per bulan. Sekarang kita akan menjawab di halaman 74. Buatlah sebuah karangan singkat dengan ide pokok berikut ini. Paragraf 1. Makan sayur membuat sehat. Paragraf 2. Aku gemar makan sayur. Paragraf 3. Sayur bayam adalah sayur kesukaanku. Paragraf 4. Sayur yang sehat adalah yang bebas dari pestisida. Baik, kita jawab. Paragraf pertama kita buat dengan cara sayur memiliki beberapa manfaat yang baik untuk tubuh. Makan sayur setiap hari dapat membuat badan kita sehat. Sayur merupakan makan yang memiliki vitamin, mulai dari vitamin A, E, D1, dan lain sebagainya. Oke. Kemudian paragraf kedua, oleh sebab itulah aku gemar memakan sayur. Setiap hari saat sarapan maupun makan siang, ibu selalu memberiku 1 mangkok sayur.
Kebiasaanku ini ternyata menular dari ibu yang juga suka memakan sayur. Berikutnya, sayur kesukaanku adalah sayur bayam, karena sayur bayam memiliki vitamin yang baik untuk tubuh. Selain itu, sayur bayam memiliki rasa yang berbeda dari sayur yang lain. Oleh karena itulah, aku suka sayur bayam. Untuk paragraf keempat, sayur yang sehat haruslah terbebas dari pestisida pula. Jika sayur sudah terkenai pestisida, sudah pastilah tidak sehat. Oleh karena itu, kita harus pandai memilih sayur. Ayo hidup sehat dengan memakan sayur setiap hari. Sekarang kita akan jawab di halaman 75. Oke, di halaman 75 ada soal yang kedua, yaitu kamu telah mengetahui organ gerak dalam tubuhmu beserta fungsinya. Coba renungkan apa yang terjadi jika salah satu organ gerak dalam tubuhmu rusak atau tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya. Renungkan juga apa yang bisa kamu lakukan tanpa adanya organ gerak dalam tubuhmu. Lalu, bagaimana caramu menjaga organ gerak dalam tubuhmu? Baik, kita jawab ya. Jawabannya adalah tetap meneruskan hidup. Melihat banyak orang yang tidak memiliki anggota tubuh yang lengkap bisa sukses. Jika saya tidak memiliki organ gerak yang lengkap, saya akan memanfaatkan organ lain sebagai sarana untuk menjadi sukses. Cara menjaga dan merawat alat gerak dengan baik, tidak melakukan hal-hal bodoh yang melukai diri sendiri. Baik, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.